Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang sangat ceria ini di Sekolah Minggu GKI Bojonegoro. Anak-anak, sehat selalu kan? Puji Tuhan. Saya percaya bahwa anak-anak di rumah dan juga ibu guru sekolah minggu yang ada di rumah semuanya selalu sehat karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Nah anak-anak, di awal minggu yang sangat indah ini, mari kita bersekolah minggu, kita menyanyi, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari anak-anak kita undang bangkit berdiri, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Lagu yang pertama, hari ini sangat bahagia, hari ini kurasa bahagia. Ayo kita bernyanyi sambil mengajak papa mama di rumah untuk berdiri. Mari. Mari sambil bergerak. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan Yesus, karena kita saat ini sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih di rumah mulai bergabung, tetapi Bu Retno sangat bahagia sekali karena anak-anak selalu sehat. Di luar banyak sekali virus, banyak sekali penyakit, tetapi Tuhan selalu menyertai anak-anak. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi ini, mari tangan dilipat, mata ditutup, kita bertemu dengan Tuhan melalui doa pembukaan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyertai kami, Tuhan yang telah menjaga kami, Tuhan menjaga mama papa kami, Tuhan menjaga oma kami, opa kami, dan Tuhan juga menjaga saudara kami yang lain. Tuhan, saat ini kami bersama dengan teman-teman, meskipun kami masih belum bisa bertemu, tetapi Tuhan menyatukan hati kami lewat ibadah online ini. Tuhan, saat ini kami ibadah, kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir dari ibadah ini. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kami. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema bagaimana Tuhan Yesus itu menyayangi kita semua, menyayangi semua bangsa. Namanya bangsa itu orangnya dikit atau banyak? Banyak, nggak cuman banyak. Jadi Tuhan Yesus itu cintanya nggak cuman buat misalnya cuman untuk bangsa Indonesia atau bangsa Inggris atau bangsa Ukraina enggak, tapi cintanya itu semua bangsa. Bahkan kalau nggak ada yang nggak beragama seperti kita, agama Kristen pun Tuhan juga sayang loh. Mau buktinya? Ya nanti ya ditengerin di ceritanya. Ada ceritanya bagaimana Tuhan Yesus itu menyayangi semua orang, tidak memandang. Tadi ada lagunya kan, tidak memandang perbedaan yang ada di antara kita, antara manusia. Nah, nanti kita juga ada lagunya. Nah, kalau gitu, kita lagu kedua. Yesus sayang semua. Ayo, bangkit berdiri, biar tetap semangat. Yang keras ya, yang semangat. Kita pujikan lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa dulu? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah, ya kan? Tuhan Yesus sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan aku juga sayang semua. Puji Tuhan anak-anak, Tuhan telah menyayangi kita semua. Tidak peduli anak-anak sekarang masih di dalam kondisi harus di rumah, tidak bisa ketemu dengan Bu Retno, tidak bisa ketemu dengan Pak Jus, atau tidak bisa ketemu dengan ibu guru yang lain. Tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan selalu sayang kepada kita. Tanpa peduli siapa kita, siapa kamu, dan siapa semua umat. Tetapi Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan mengasihi kita. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bu Rani, oleh Bunda, ya. Tetapi sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita menyanyikan lagu ini, baca kitab suci. Tetapi sebelumnya anak-anak harus menyiapkan Alkitab kita, ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kita pujikan, baca kitab suci, dan doa tiap hari.
Sambil duduk ya anak-anak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua? Pasti sehat dan masih semangat. Nah, kalau anak-anak sudah tadi bersemangat bersukacita memuji Tuhan, sekarang juga semangatnya belum hilang untuk mendengarkan cerita Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini kami akan bersiap untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, siapkan telinga kami, hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita minggu ini adalah kelanjutan dari cerita minggu lalu. Kalau kemarin minggu lalu Bu Mariati bercerita tentang pengharapan di tengah bencana, maka minggu ini kita juga diberi tema yaitu pengharapan bagi semua bangsa. Nah, masih seputar pengharapan. Kalau ditanya, siapa sih yang boleh berharap kepada Tuhan? Apakah kita menjawab, oh, orang Kristen aja? Orang Kristen aja atau semua agama boleh berharap kepada Tuhan? Ya Islam, ya Konghucu, ya Buddha, ya Hindu, ya Katolik, semuanya boleh berharap kepada Tuhan. Atau mungkin kita akan menjawab, yang boleh berharap kepada Tuhan adalah suku tertentu aja. Atau semua suku boleh berharap kepada Tuhan. Bayangkan, suku di Indonesia ini ada ribuan, 1000 lebih suku di Indonesia. Atau mungkin kita juga akan menjawab, yang boleh berharap kepada Tuhan hanya bangsa Indonesia saja. Atau semua bangsa di dunia ini boleh berharap kepada Tuhan. Nah, kita lihat video berikut ini dulu ya. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat.
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, kita sudah mendengar dan melihat video tentang kisah Elia dan janda di Sarfat. Nah, anak-anak, kalau kita membayangkan kita menjadi seorang janda yang di Sarfat tadi, ketika kita sedang berada di luar, kemudian datanglah orang asing. Orang asing ini adalah orang yang bukan dari wilayah kita, mungkin orang yang berbeda bangsa dengan kita, datang kepada kita. Kemudian orang itu mendekati kita dan meminta minum kepada kita. Bayangkan kalau kita menjadi janda itu, apa yang kita lakukan? Padahal di tempat kita sedang terjadi kekeringan, airnya terbatas. Bahkan kita mungkin berpikir, air ini tidak cukup untuk beberapa hari ke depan. Tapi malah ada orang yang tidak kita kenal, bukan keluarga kita, datang dan meminta air itu. Apa yang kita lakukan? Kita menolak, nggak kenal, maaf, saya tidak punya, ini hanya untuk saya. Atau justru kita akan bersikap seperti janda di Sarfat itu. Dia tidak kenal dengan Bapak Elia itu tadi, tetapi dia memberikan airnya. Dia memberikan airnya meskipun situasinya sedang kekeringan, sedang terbatas. Tetapi dengan keramahannya dia tetap memberikan air minum itu kepada Elia. Lah, kok sudah dikasih air, ternyata Elianya ini masih minta lagi, minta roti. Tolong buatkan aku roti. Aku minta sepotong roti. Dengan benar-benar pasrah dan dengan sungguh-sungguh, Elia berkata kepada janda Sarfat itu berkata kepada Elia di ayatnya yang ke-12. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak."
Sungguh rasanya melihat kondisi janda di Sarfat ini betapa miskinnya dan menderitanya. Bahkan dia pun sampai bilang bahwa mungkin nanti tepung yang masih segenggam dan minyak yang masih sedikit itu hanya bisa diolah menjadi roti terakhirnya yang bisa dimakan oleh dia dan anaknya. Tetapi Elia membangkitkan pengharapan dari janda Sarfat itu, dan dia berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Wah, kok enak banget ya. Roti minyak sama tepungnya masih sedikit, lah kok malah disuruh buatkan untuk dia dulu. Kalau kita jadi janda Sarfat pasti kita mikirnya, bener tuh enggak ini? Ya kalau nanti habis aku makan apa sama anakku? Padahal ini aja yang nanti yang terakhir, dan setelah itu mungkin saja aku dan anakku akan mati. Tetapi karena Elia ini berkata dengan pengharapan yang begitu besar, janda di Sarfat ini mengikutinya, menuruti perintahnya. Dia membuat roti, sepotong roti untuk Elia dulu. Dan benar, ketika dia membuat roti, ternyata minyak dan tepung yang dipunyainya tadi masih sedikit, tidak berkurang sedikit pun, karena dia menuruti perintah Elia. Ternyata yang terjadi tidak seburuk yang dia pikirkan tadi. Pengharapan masih ada harapan, tepungnya masih, dan dia bisa bikin untuk dirinya sendiri dan juga untuk anaknya. Dan seperti itu juga ketika dia bikin untuk dirinya dan anaknya, tepung itu juga masih tidak berkurang. Ternyata masih ada pengharapan. Elia sungguh-sungguh membawa pengharapan untuk janda itu. Jadi Tuhan tidak hanya memberkati Elia dari bangsa Israel saja, tetapi melalui Elia dia memberkati bangsa lain. Dia memberkati orang dari bangsa lain, yaitu janda di Sarfat tadi. Melalui Elia, janda di Sarfat ini pun memiliki pengharapan kepada Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Janda di Sarfat ini bisa makan dan minum cukup beberapa hari ke depan sampai hujan turun. Janda ini taat akan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Elia, padahal Elia adalah orang yang tidak dikenalnya. Tetapi karena ketaatannya akan perintah Tuhan untuk mengasihi siapa saja, maka janda ini melakukannya. Dan benar, karena ketaatannya dia dipelihara oleh Tuhan, hidupnya dipelihara. Tuhan tidak hanya memelihara Nabi Elia yang dari bangsa Israel ini aja, tetapi Tuhan juga memelihara janda di Sarfat. Itu artinya dari kisah ini Tuhan memelihara tidak hanya orang dari bangsa tertentu saja, orang dari agama tertentu saja, orang dari suku tertentu saja, tetapi Tuhan memelihara orang-orang dari semua bangsa, semua agama, semua suku di dunia ini. Tuhan tidak memilih-milih, Tuhan tidak membeda-bedakan. Dia memberikan pertolongannya, Dia memberikan kasih-Nya kepada orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya, tanpa pilih-pilih, tanpa memandang dari suku mana, bangsa mana, agama mana. Tuhan seperti itu. Kita pun juga harus meneladani kasih Tuhan ini. Kita juga harus memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya. Jika butuh pertolongan kita tolong. Kita nggak boleh pilih-pilih kasih, berteman hanya mau dengan agama ini aja, agama Kristen aja karena aku Kristen. Tidak, kita pun harus berteman dengan agama teman-teman kita yang beragama-agama lain. Kita pun juga harus berteman dengan suku-suku manapun, tidak hanya yang sama sukunya dengan kita.
Kita pun bahkan mungkin juga nanti kalau kita dipertemukan dengan anak-anak dari bangsa lain, kita pun juga mau berteman dengan mereka. Kita tidak hanya mau berteman hanya dengan bangsa Indonesia saja karena saya orang Indonesia, tidak. Tapi kita tidak boleh pilih-pilih kasih. Kita mau berteman dengan semua orang, mau mengasihi semua orang, mau peduli dengan semua orang tanpa pilih-pilih kasih. Dalam berteman, tidak bolo-boloan, tidak grup-grupan. Semuanya teman kita, semuanya saudara kita. Dengan begitu kita mewujudkan teladan Tuhan, memberikan pertolongan kepada siapapun, menghadirkan pengharapan untuk siapapun. Karena kita sudah diberi kasih yang begitu besar oleh Tuhan, kita pun juga harus memberikan kasih itu, menghadirkan pengharapan itu kepada semua orang yang kita jumpai. Bu Rani percaya anak-anak menjadi anak-anak yang sungguh menyukakan Tuhan, anak-anak yang sungguh membanggakan Tuhan, meneladani kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sudah tahu kan berarti kalau cintanya Tuhan itu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi, bukan untuk golongan tertentu, tapi untuk semua orang, termasuk kita kan? Ya. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita sebentar akan memberikan persembahan yang akan dikumpulkan. Ya, yang punya celengan, dimasukin celengan. Kalau nggak ada, ya disimpan di suatu tempat. Dan nanti kalau sudah bisa, akan kita persembahkan bersama-sama atau dititipin papa mama waktu sudah boleh ibadah onsite lagi ya. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih 1000. Yuk, sambil berdiri, sambil persembahan, tapi juga sambil nyanyi, tetap semangat. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi, lebih semangat. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, kita bawa lewat doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini kami boleh beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu Tuhan, karena Kau sudah memelihara kami sampai saat ini. Tuhan, inilah persembahan yang kami kumpulkan, kiranya boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh berguna untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami dalam masa-masa pandemi ini, Kau selalu menjagai kami, jagai kesehatan kami, supaya kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas kami, dan nantinya kami akan boleh bersekolah kembali. Kiranya Kau juga tetap menjaga kami dalam sekolah kami, supaya kami tetap boleh belajar dengan baik, belajar dengan penuh sukacita, dan nantinya juga boleh menghasilkan nilai yang baik juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, kita hampir di penghujung sekolah minggu ini ya.
di hari ini sangat ceria sekali. Tuhan selalu menyertai kita dari awal tadi sampai selesai ibadah ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah. Ya, Tuhan ternyata tidak membedakan semua orang. Tuhan tidak membedakan warna kulit kita. Tuhan tidak membedakan bangsa manapun. Tuhan mencintai kita. Tiada, tidak ada pilih kasih. Oh ini ya, ada yang dicintai Tuhan lewat berkat-berkat Tuhan melimpah kepada kita. Nah anak-anak, nanti mari bersama-sama kita pujikan Yesus cinta semua anak di dunia. Mari bernyanyi sambil berdiri. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita ulangi lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Dadah. Nah anak-anak, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker kalau mau kemana-mana ya, menggunakan masker, kemudian nanti selalu cuci tangan ya, jangan lupa ya, selalu cuci tangan habis dari mana-mana. Kemudian tidak boleh, kalau tidak perlu nggak usah keluar ya, patuhi protokol kesehatan karena anak-anak selalu dicinta oleh Tuhan. Dadah.